bulan ini kami kehilangan hak asasi kami atas jam belajar dan jam istirahat. Karena mereka mulai membangun akhir Desember, mereka membangun tidak kenal waktu, kadang sampai jam 10, kadang sampai jam 12 malam. Kalau kami nilai akar permasalahan dari setiap permasalahan yang utamanya kami hadapi adalah ketidakpedulian pemerintah Sleman, baik bupati dan seluruh jajarannya atas aspirasi yang sejak awal kami sudah sampaikan baik secara lisan maupun tertulis. Surat-surat kami sudah menjadi buku, namun tidak satupun mengambil kebijakan dalam hal ini Bupati Sleman mengindahkan keberatan kami. Sebenarnya kalau IPT mereka khusus untuk Kentara, izin sudah turun, mulai dari IPT, kemudian IMB berjangka, kemudian rekomendasi UKUL, mereka sudah kantongi. Namun yang menjadi catatan kami khusus di Sleman hanya satu-satunya barangkali Pak Arif ya, bahwa mereka mengenal IMB berjangka. IMB berjangka boleh turun dan boleh membangun sementara proses dokumen AMDAL masih diproses. Itu kan tidak dan bertentangan dengan mungkin Pak Toto yang bisa menjelaskan. Artinya perjuangan kami sekalipun hari ini kami belum berhasil menghentikan proses pembangunan, namun kami akan berjuang sampai titik darah penghabisan karena menurut kami ini layak diperjuangkan. Sederhana, Undang-Undang Lingkungan mengatakan bahwa setiap keluarga merupakan hak asasi manusia atas lingkungan yang sehat dan baik. Bagaimana mau terjadi lingkungan yang baik dan sehat? Saat ini saja kami sudah terampas hak asasi kami atas jam belajar dan jam istirahat. Aduan kami atas pelanggaran-pelanggaran tersebut lagi-lagi kami sampaikan sudah tertulis, namun lagi-lagi pemerintah Sleman seolah menutup mata. Jadi semua, kalau saya menilai semua persoalan penolakan apartemen maupun hotel adalah akar permasalahannya adalah ketidakpedulian pemerintah, atau kami katakan pemerintah lebih mengakomodir dan berpihak kepada investor. Nah, dalam hal ini kami sudah berbagai perjuangan kami dikawal oleh teman-teman Walhi, dikawal oleh teman-teman PKPUM dan institusi lainnya, karena bukan masalah like and dislike, tapi bahwa perjuangan kami kan hanya salah satu layak diteruskan dan diperjuangkan, karena banyak hal yang kami nilai itu tidak mengakomodir bahkan sangat merugikan warga khususnya di Ring 1. Kami Ring 1 paling sedikit sebenarnya di antara teman-teman lainnya. Bahkan belakangan ini memang pro kontra itu buat kami itu biasa. Namun mau berapapun jumlah yang pro, Ring 1 adalah warga yang dilindungi oleh undang-undang karena kami yang terdampak langsung. Salah satu dampaknya air warga sempat keruh, bercampur lumpur. Salah satu rumah warga kami sudah kejatuhan besi, hanya berjarak 1 meter ada orang bekerja. Kami pun sudah melapor ke Polda dan lagi-lagi responnya tidak secepat kalau yang punya uang melapor. Itu saja barangkali yang bisa kami sampaikan. Harapan kami mari kita kawal, karena ini bukan permasalahan warga Karangturi saja, ini permasalahan Jogja kalau saya lihat, karena permasalahan ini sedang hangat-hangatnya. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih kurangnya terima kasih Bu Tati untuk pemahamannya. Saya bacakan mungkin kesimpulan dari Bu Tati. Warga Karangturi bukanlah masyarakat anti pembangunan seperti itu ya Bu ya. Sudah dari November untuk memperjuangkan hak mereka. Dan ada dampaknya juga. Yang pertama kebisingan terkait pembangunan sama air tanah yang sudah mengeruh. Mungkin dari Mas Arif bisa menjelaskan di Yogyakarta ini apakah tepat untuk pembangunan apartemen dan hotel yang mungkin tadi saya sudah baca sudah berapa 20.500 sekitar itu kamar yang termasuk hotel bintang dan non bintang yang ada di Yogyakarta. Apakah perlu tadi adanya pembangunan semacam apartemen maupun hotel dikaitkan dengan mungkin geografis Yogyakarta sendiri dengan penduduk yang begitu padatnya? Mas Arif, silakan Mas Arif.
tidak ada kejelasan karena kenapa? Dokumen tata ruang Sleman itu kan belum detail. Artinya biasanya akan didetailkan dalam rencana detail tata ruang kalau dalam kabupaten itu tingkat kecamatan. Problem saat ini di Sleman itu belum ada kecamatan rencana detail tata ruangnya yang sudah diperdakan. Kajiannya sudah banyak, ada informasinya sudah ada sekitar 9 kecamatan yang sudah melakukan dibentuk atau dibuat dokumennya, tapi sampai saat ini belum ada satupun kecamatan yang mempunyai ketetapan secara hukum, misalnya dokumen detail tata ruangnya itu diperdakan. Itu sebenarnya yang menjadi problem utama dalam proses pembangunan dalam konteks sebuah wilayah. Karena kenapa? Seperti apa yang disampaikan Bu Desi tadi, dalam sebuah perkembangan kota itu kan memang kita tidak bisa anti sebuah pembangunan. Kota itu akan berkembang dengan dalam konteks pembangunan. Tapi harapannya pembangunan itu kan juga harus melihat, pertama adalah apakah wilayah itu sudah, kalau dalam bahasa lingkungan hidup itu ada namanya kajian lingkungan hidup strategis. Di dalamnya itu adalah pertama bagaimana, apakah daya dukung dan daya tampung lingkungannya itu sudah terlampaui atau tidak. Kalau dalam konteks di Jalan Kaliurang itu sebagai kawasan perdagangan dan jasa, seharusnya kan yang berkembang di situ. Tapi dilihat apakah daya dukungnya sudah terlampaui atau tidak, daya tampungnya sudah terlampaui atau tidak. Itu yang seharusnya sampai saat ini secara dokumen pun itu tidak pernah disampaikan secara detail, secara transparan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Wilayah-wilayah itu apakah itu sudah terlampaui atau tidak. Karena menurut misalnya dalam satu sisi isu air oleh SDM provinsi bahwa dalam 1 tahun ini sudah ada penurunan muka air sekitar 20 cm. Artinya ancaman krisis air bukan hanya di wilayah Karangturi atau di DIY, atau khususnya di cekungan air tanah Sleman, Yogyakarta dan Bantul itu ke depan akan terancam terjadinya krisis air karena semakin pertama akses masyarakat itu akan semakin sulit untuk mendapatkan air bersih, kan? Yang kedua, ke depan akan ada konflik kepentingan, misalnya kompetisi antara masyarakat dengan dunia usaha dalam untuk mendapatkan air. Kita tahu saat ini misalnya PDAM menerangkan secara belum bisa memfasilitasi kebutuhan air bersih bagi masyarakat. Namun pada kenyataannya mereka mempunyai komitmen terhadap dunia usaha untuk memberikan kebutuhan air bersih bagi industri perdagangan dan jasa itu. Artinya tarik ulur kepentingan dalam proses untuk mendapatkan air bersih untuk kepentingan perdagangan atau industri itu akan lebih diutamakan daripada untuk kepentingan masyarakat yang selama ini belum mendapatkan akses terhadap air bersih itu. Artinya ke depan krisis itu yang akan terjadi, masyarakat akan lebih sulit mendapatkan air bersih seperti apa yang diamanatkan undang-undang bahwa air itu sebagai hak dasar setiap warga Indonesia. Yang lain dalam konteks pembangunan itu kan juga seharusnya ada sebuah keadilan terhadap misalnya di saat sebuah pemukiman itu sudah berkembang, sebuah pemukiman artinya apartemen itu kan menjadi salah satu jenis pemukiman, tapi dia bentuknya adalah vertikal seperti halnya rumah susun. Kita tahu rumah susun yang sudah berdiri saat ini problemnya sangat luar biasa. Misalnya yang terakhir kemarin saya dapat informasi di beberapa wilayah Sleman itu bahwa ternyata yang parkir di sana itu adalah rumah susun yang menghuni di rumah susun itu adalah yang bermobil. Di parkiran rumah susun itu adalah orang-orang yang seharusnya dia tidak layak tinggal di sana. Karena rumah susun itu kan sebenarnya untuk masyarakat yang selama ini mempunyai secara ekonomi masih mempunyai keterbatasan dalam proses mendapatkan
melihat bahwa saat kita tahu bahwa saat sebuah rumah itu sangat kurang mendapatkan sinar matahari, berarti kan kelembabannya semakin tinggi, dan itu menimbulkan, artinya semakin berkembangnya mikroorganisme yang itu juga akan berdampak terhadap kesehatan manusia. Dampak lainnya kan sebenarnya misalnya kasus kejadian kemarin misalnya ada palu jatuh dari sebuah pembangunan, air warga yang keruh, itu kan sebenarnya juga menjadi artinya tidak ada komitmen dalam proses pengelolaan dalam sebuah konstruksi bangunan yang sudah dilakukan. Padahal kan sebenarnya tadi disampaikan misalnya izin mendirikan bangunan itu salah satu syaratnya adalah dokumen lingkungan. Namun pada kenyataannya di Sleman kemarin sebelum dicabut artinya menggunakan IMB berjangka, yang itu tidak ada dasar dokumen lingkungan, analisa lingkungannya dalam konteks pembangunannya itu tidak ada. Artinya IMB diberikan dulu, dokumennya baru dibikin. Artinya prosesnya kan terbalik. Dasar hukum mereka adalah peraturan bupati yang akhir tahun kemarin atau awal tahun kemarin itu dicabut, kemudian digantikan dengan perda gedung bangunan yang salah satu pasalnya juga itu kami menganggapnya teman-teman dalam beberapa diskusi menganggapnya salah satu pasalnya adalah setiap gedung yang sudah berdiri yang belum mempunyai IMB itu bisa diberikan kemudian. Artinya ini kan ada sebuah pasal kalau kita dalam hukum itu namanya pasal karet, yang itu membenarkan sebuah pembangunan itu bisa berdiri dulu, kemudian izinnya diberikan kemudian saat dia tidak mempunyai. Artinya inilah sebenarnya memberi kebebasan terhadap investor untuk melakukan terus pembangunan, padahal di wilayahnya itu dalam wilayah pembangunan itu masih ada konflik sosial dengan masyarakat sekitar. Itu yang seharusnya menjadi prinsip kenapa misalnya kawan-kawan atau warga di beberapa wilayah Karangkuni, Pogung, Gadingan, Pelemburan, di Bebersari yang informasinya sangat luar biasa besar, itu juga ada respon negatif dari masyarakat bahwa itu pastinya akan berdampak terhadap lingkungan. Belum lagi misalnya beberapa titik itu adalah jalur-jalur secara sisi transportasi itu sudah menjadi jalur padat. Seharusnya kan juga ada sebuah kajian, misalnya kajian tentang lalu lintasnya. Saat di situ sudah tadi, artinya daya dukung jalan itu tidak memenuhi sebuah akses transportasi untuk aktivitas sebuah pemukiman, baik itu industri dan dasar, biasa seharusnya memang pembangunan di situ itu sudah harus dihentikan. Tidak boleh ada pembangunan, artinya sudah daya dukungnya sudah terlampaui. Sehingga dalam sebuah kajian sederhana, artinya di situ sudah tidak boleh ada sebuah bangunan yang terbangun kembali karena daya dukungnya sudah terlampaui dari misalnya sisi transportasinya. Itu beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan, harapannya nanti bisa kita diskusikan. Prinsip kami sebenarnya harapannya kawan-kawan seperti apa yang saya kemukakan di awal, kontribusi ada banyak hal yang bisa kawan-kawan mahasiswa berikan dalam untuk melakukan analisa secara akademik, bahwa ada banyak hal misalnya peraturan-peraturan yang baru atau beberapa kajian yang itu juga bisa menjadi dasar ke depan, dasar dari warga untuk melakukan penolakan terhadap pembangunan, karena dalam sebuah kajian itu secara sosial budaya, secara lingkungan itu sudah terlampaui. Terakhir misalnya kalau terkait apartemen yang perlu dipastikan bahwa setiap pemukiman atau sebuah bentuk pemukiman, baik itu dalam pemukiman kampung, pemukiman perumahan, rusunawa atau
sebuah pemukiman berkembang di suatu wilayah. Itu juga kadang yang sering terlupakan oleh pemerintah dalam hal menjadi syarat bahwa fasilitas publik itu menjadi penting karena apartemen, rusunawa, perumahan itu adalah sebuah jenis pemukiman yang artinya saat itu menjadi kawasan pemukiman bahwa orang yang tinggal di sana, orang yang akan beraktivitas di wilayah itu sebagai penduduk wilayah itu pastinya akan menjadi kewarganegaraan di lingkungan itu. Dan itu harus mempunyai salah satunya fasilitas publiknya adalah pemakaman tadi. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arif. Mungkin saya rangkum untuk beberapa dari pernyataan Mas Arif. Jadi di sini bisa dibedakan antara hotel dan apartemen. Dengan hotel itu untuk bidang perdagangan maupun jasa, apartemen sendiri untuk pemukiman. Problem utamanya adalah yang dalam 1 tahun ini penurunan muka air yaitu selama 20 cm. Dan ini juga mengancam bukan hanya untuk warga sekitar, nantinya bukan mengancam untuk warga sekitar bangunan itu saja didirikan, tetapi juga mengancam lingkungan lebih besar lagi, yaitu masyarakat Jogja pada umumnya. Mungkin di sini saya ingin menanyakan bagaimana sebenarnya Pak Toto mengenai pembangunan apartemen maupun hotel tadi, melalui prosedur-prosedurnya itu seperti apa. Lalu kita tahu sendiri di Yogyakarta melalui peraturan wali kota nomor 77 itu ada moratorium penghentian pemberian izin terhadap hotel maupun apartemen. Nah, di moratorium itu kalau saya baca yang hanya terdiri dari 6 pasal, di situ tidak ada sistem sanksi dan tidak ada juga siapa yang akan mengontrolnya. Dan tadi dijelaskan oleh Ibu Tati sama Mas Arif tentang izin IMB yang dijelaskan sama Mas Arif setelah pembangunan itu dapat diberikan pada saat bangunan itu berdiri, dan amdalnya juga tadi sudah disampaikan dalam sedang proses, padahal bangunan sudah dilakukan pembangunannya itu. Mungkin Bapak mungkin bisa menjelaskan mengenai prosedurnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Bicara tentang persoalan pembangunan apartemen, hotel, berbagai bentuk bangunan yang kemudian menjadi pusat keramaian publik di Jogja memang kemudian menjadi keprihatinan tersendiri. Bagaimana tumbuh pesatnya bangunan-bangunan fisik yang kemudian ini membawa dampak, tidak saja kemudian dampak potensial, tetapi dampak aktualnya juga kemudian sudah tidak bisa rasakan, kemacetan di mana-mana, dan kemudian beberapa tempat sudah mulai terjadi. Dan juga yang kita dikhawatirkan oleh kawan-kawan yang sedang akan menjadi korban dari dampak potensial seperti BTP dan kawan-kawan di daerah sana. Nah, problem Jogja PIY itu saya rasa ya kembali lagi ke persoalan yang tadi disampaikan oleh BTP, itu di kepedulian pemerintah. Pemerintah ini sebagai pihak yang punya otoritas yang mestinya cukup powerful untuk kemudian bisa memanage untuk mengatur tentang persoalan keuangan, ruang dan sumber daya yang ada. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya. Kalau kemudian bicara prosedur, maka sesungguhnya sangat mudah. Dan tidak ada logikanya kemudian sebuah bangunan berdiri dan kemudian proses perusahaan dokumen lingkungannya itu kemudian baru dilakukan. Itu logikanya sudah terbalik. Tetapi yang terjadi justru itu kemudian menjadi semacam kebijakan dan ada upaya untuk membenarkan. Tadi klausul peraturan Bupati yang baru yang kemudian menyebutkan untuk sebuah bangunan yang berdiri dan kemudian belum ada dokumen lingkungannya, misalkan order dan sebagainya, itu kemudian bisa dimusnahkan. Atau bahasa lainnya kemudian kita mengenal itu sebagai kemudian. Ya kalau kemudian ada proses kemudian, ya artinya kemudian tidak ada peran pemerintah untuk melakukan kontrol. Maka yang terjadi ya
Jogja itu dengan melihat fenomena maraknya pembangunan berbagai pusat keramaian, hotel, apartemen, dan sebagainya, dengan dampak yang kemudian kita sudah bisa mulai rasakan dan lakukan, maka secara sederhana sehingga sudah bisa kita lihat bahwa sudah terjadi overkapasitas. Carrying capacity-nya, daya dukung dan daya tampungnya itu kemudian sudah terlampau. Nah, yang kemudian juga jadi soal tadi yang disampaikan oleh Mas Khalid, Mas Khalid itu dari Pari. Ada satu problem mendasar, yaitu seperti yang tadi disampaikan, Sleman itu belum punya rencana detail tata ruang. Nah, sementara kalau kemudian kita berbicara regulasi, rencana detail tata ruang itu adalah salah satu parameter untuk kemudian bisa mengatur peruntukan ruang dalam konteks pembangunan pusat-pusat keramaian seperti tadi ya, infrastruktur pembangunan yang kita tempat keramaian. Kalau kemudian tidak ada rencana detail tata ruang, terus gimana? Ini kan kemudian anarkis ya yang terjadi. Sehingga kemudian pemerintah itu dengan kita salahkan seperti itu, kemudian mereka bisa melihat yang parameternya. Nah, mestinya kan idealnya atau normalnya ketika sudah ada pengawasan tata ruang, itu kemudian kan dia bisa menjadi parameter untuk menilai apakah dokumen rencana pembangunan. Jadi yang namanya proyek kegiatan itu mestinya proses asesmen dokumen lingkungannya itu pada tahap perencanaan, tidak pada tahap dia sedang melakukan konstruksi dan sebagainya. Ketika sebuah rencana pembangunan, sebuah kegiatan pembangunan proyek dan sebagainya itu, maka dia harus kemudian dipera dulu, diasas dulu apakah rencana yang akan dilakukan itu kemudian secara tata ruangannya dia menabrak atau tidak. Nah, sekarang bagaimana menilai antara parameternya sebagai dasar untuk menilai itu belum jelas. Nah, tapi di luar itu yang kemudian kita bisa saksikan sesungguhnya memang ini tidak ada semacam kedekatan dan keseriusan dari negara dan pemerintah. Jadi baik di kota maupun kemudian di Sleman. Satu kasus ketika kemudian seolah-olah kemudian ada semacam kepedulian pemerintah untuk peduli terhadap persoalan pembangunan gedung, apartemen, hotel dan sebagainya. Kemudian mengeluarkan kebijakan tentang moratorium. Tapi belakangan kemudian kita tahu moratorium itu seolah kemudian ya apa saja. Ada sekian ratus permohonan yang kemudian permohonan izin yang kemudian diloloskan dulu sebelum moratorium itu diberlakukan. Jadi kan sama juga. Nah, yang kedua kemudian berkaitan dengan soal bagaimana negara ini tidak serius mengurus persoalan pengelolaan lingkungan, tata ruang, penggunaan sumber daya ruang dan sebagainya. Yaitu terkait dengan persoalan-persoalan perizinan yang kemudian tidak secara tegas untuk kemudian ditaati justru oleh mereka sendiri, oleh pemerintah ini. Sebagai contoh kasus untuk apartemen utara, rencana pembangunan apartemen utara ini dia dokumen lingkungannya belum ada. Kemudian sudah muncul ILB yang disingkat ILB tersangka itu kemudian cukup ajaib lagi ada ILB tersangka di Sleman. Yang namanya ILB ya itu mestinya dia sudah fix bahwa di situ sudah ada kajian lingkungannya, entah itu KL BPR upaya pembangunan lingkungan, upaya pemantauan lingkungan, atau kemudian dia masuk kategori masih kompleks, lalu kemudian ada izin lingkungan dan baru kemudian izin kegiatan, izin usaha dalam konteks ini ya. Tetapi kasus di apartemen utara diketahui tidak begitu. Oke, bahwa belakangan kemudian mereka bisa menunjukkan ada hal yang berbeda, tapi bisa patut dicurigai bahwa UKM itu juga tidak dalam proses pembuatan yang betul-betul comply dengan ketentuan dan silakannya juga kemudian sudah bersyukur juga dari karena UPL ini kan yang kemudian kita lihat itu sudah menjadi sekarang ini dan bisa jadi ini menjadi semacam pola penunjukan itu yang dilakukan oleh semua pengembang dan apartemen dan sebagainya. Itu rasanya tidak masuk akal kalau kemudian
kegiatan yang masuk kategori KUPR, tidak masuk kategori kegiatan yang dia harus wajib AMDAL. Nah, yang terjadi memang modus polanya begitu, dia mendowngrade-kan rencana usaha kegiatannya itu agar kemudian tidak wajib AMDAL, agar sekedar wajib KUPR. Meskipun sekarang aparat negara juga kebingungan sendiri karena mereka ingin mengembangkan lebih luas lagi sehingga harus melakukan AMDAL. Nah, rasanya modus yang terjadi seperti itu dan warga di sekitar kampung juga bisa kebutuhan konsumsi dan digunakan buat bersih. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah diskusi seperti ini, tetapi kemudian juga penting untuk melakukan penanganan publik gitu. Dan teman-teman di apartemen utara itu tidak di Karangturi tidak sendiri, ada kawan-kawan ini yang kemudian punya posisi. Nah, itu yang kemudian kita harapkan dan tentunya kemudian kawan-kawan mahasiswa tidak saja kemudian berhenti pada konteks diskusi tapi juga tidak lagi dianggap sebagai katakanlah dengan cara sederhana saja lah, ketika nanti polisi sudah mengajak keluarga bekerja itu kemudian ya jangan nilai hotel yang bermasalah. Kemudian kalau punya rezeki ya kalau mau beli properti ya kemudian jangan apartemen negara. Ya meskipun sayangnya teman-teman HWM ini kan sebagian besar dari luar kami sini. Jadi kalau bisa dilarang beli pun mereka nggak akan beli. Kalau mau tahu katanya kita beli berapa 750 juta. Mungkin begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih sekali jawabannya. Mungkin saya rangkum dalam beberapa kasus ada semacam kebijakan pemerintah yang membenarkan adanya kebolak-balikan pikiran antara pembangunan yang sudah dilakukan tapi belum ada izin, tapi dalam pengaturannya sendiri apabila bangunannya sudah didirikan melalui peraturan daerah kabupaten itu diizinkan melalui IMB itu. Jadi di sini ada kebijakan yang membenarkan adanya pemutihan itu secara dibolak-balik pemikirannya. Dan di Jogja sendiri sudah terjadi beberapa kasus seperti itu, Pak. Dan modusnya yang sering terjadi yaitu penurunan dari wajib AMDAL ke UKM-PL seperti itu, Pak. Di sini mungkin saya kembali lagi ke Ibu Datri. Beberapa waktu ada poster ya atau semacam spanduk. Di situ menarik juga. Di situ ada intinya bertuliskan kami tetap mendukung pembangunan hotel apartemen utara, dan satu lagi ada yang menolak pembangunan apartemen utara. Di situ cara berdampingan seperti itu ya Bu ya. Mungkin juga Ibu juga nanti bisa menjelaskan bagaimana dari proses awal keterlibatan masyarakat secara umum, khususnya masyarakat ring 1 ini yang dekat dengan apartemen utara. Keterlibatan dalam proses awalnya itu seperti apa? Seperti itu Ibu. Silakan. Baik, mungkin sedikit bisa saya jelaskan. Itu ya, kita tahu bahwa negara ini negara demokrasi, pasti setiap pergerakan selalu ada pro kontra. Buat kami tidak ada masalah. Adapun sejak awal memang kami sejak awal sudah ada indikasi ketidaktransparan dari pihak pengembang maupun struktur terkecil dari pemerintahan yaitu DUKU. Dan hampir di setiap pergolakan seperti ini DUKU ke atasnya tidak berpihak kepada warganya. Itu fakta. Dan kebetulan di Karangturi terjadi seperti itu. Kita berjuang sendiri RW ke bawah itu kita disatu, namun kan tidak mungkin semua warga pro menolak. Buat kami itu tidak ada masalah dan kami tidak merasa terganggu. Sekalipun spanduk kami itu kali keempat kita pasang, satu disobek, kedua disobek, ketiga. Yang menarik, mereka secara terang-terangan yang bolong menurunkan spanduk kami dan ada semacam nama yang tidak bisa sebutkan. LSM juga mereka seolah pesan ini tantangan bahwa kami tidak main-main, tapi tidak apa-apa. Kemudian kali keempat kami pasang dan kami sharing sama warga
lingkungan itu mestinya ada satu kesempatan yang kemudian itu dibuka kepada masyarakat. Masyarakat atau warga itu kan ada 3 kategori atau tidak dalam persoalan asesmen atau kajian lingkungan itu. Satu, masyarakat yang warga yang terdampak secara langsung, kemudian masyarakat yang punya perhatian terhadap lingkungan, dan kemudian yang ketiga masyarakat yang secara umum kemudian menyebabkan karena dampak potensial dari lingkungan. Nah, di situ sebagai contoh kasus proses AMDAL itu mestinya sebelum penyusunan kerangka acuan analisis dampak lingkungan itu sudah harus ada proses konsultasi publik untuk menjaring inspirasi pada stakeholder yang khususnya kemudian masyarakat, dan yang kemudian paling penting di sini adalah masyarakat terdampak secara langsung. Dan nanti juga kemudian dalam proses pengumumannya itu setiap proses dokumen itu, dan salah satunya kemudian dokumen lingkungan itu juga kemudian harus dibuka, dan kemudian masyarakat boleh memberikan input gitu ya, mengambil cara yang kemudian dikeluarkan dengan berbagai alasan, misalnya dengan secara hukum teoretically gitu, dan apakah kemudian itu bisa diakomodasi dan kemudian bisa menghentikan pembangunan teoretically secara hukum juga mestinya begitu. Manakala kemudian prosesnya tidak beres, kemudian spesifikasi yang kemudian disampaikan itu ternyata kemudian ada penyesatan informasi seperti yang disampaikan oleh Bu Teti tadi. Itu mestinya kemudian bisa menjadi satu bahan untuk kemudian menjadi pertimbangan. Tapi ya tentu kemudian kita tidak di dalam dunia hukum yang bebas nilai, yang terjadi adalah kemudian akses kekuasaan bisa masuk ke yang dokumen besar. Nah, masyarakat kemudian yang mestinya adalah masyarakat secara langsung terdampak seperti yang satu jadi dari awal untuk kemudian akan dimanipulasi sedemikian rupa yang kemudian diciptakan. Nah, itu yang tidak jarang terjadi kemungkinan apa yang terjadi. Terima kasih sekali Pak Toto. Di sini saya rangkum harus ada konsultasi terlebih dahulu ya Pak ya dalam penyusunan AMDAL tersebut. Dan konsultasi itu dalam sebuah apartemen utara ini bahkan disosialisasi. Yang pertama mereka sudah menolak, dan di situ juga tidak ada lagi antara konsultasi dan masyarakat tamu yang mana, entah yang satu yang terdampak langsung atau bukan, itu tidak jelas di situ. Mungkin selanjutnya yaitu pembahasan mengenai keresahan masyarakat terutama yang terdampak mengenai air tanah. Tadi Bu Tati menjelaskan air keruh ya Bu ya, tentang air keruh karena pembangunan tersebut. Dalam literatur saya baca pihak para pembangun apartemen maupun hotel itu mereka berdalih dalam penggunaan air tanah, mereka menggunakan air tanah yang kedalaman 60 meter, dan di situ mereka berdalih kalau warga itu menggunakan lebih kurang yaitu 10 meter, dan dari mereka sendiri itu tidak mempengaruhi masuk tanah itu buat masyarakat sekitar. Mungkin apakah itu benar? Itu Mas Halim Sandra mungkin bisa menjelaskan bagaimana permukaan air yang 60 atau 10 meter itu. Pertama misalnya ada yang sudah terlihat ada 2 kasus sebenarnya yang bisa kita lihat, dan itu membuktikan bahwa tidak ada keseriusan atau pemanfaatan misalnya air tanah betul-betul di air tanah dalam. Tapi yang sebelum itu yang perlu kita ketahui adalah bahwa Jogja ini kan berada di pesisir selatan Jawa, yang itu menjadi jalur gempa atau menjadi jalur patahan aktif yang ada di laut selatan Jawa. Dampak struktur geologi atau struktur tanah yang ada di wilayah selatan yang berbatasan langsung dengan patahan aktif itu juga bisa berubah
dangkal sama air tanah dalam itu kan ada lapisan kedapnya. Tapi informasinya bahwa misalnya ada beberapa wilayah lapisannya itu sepi kedap. Artinya masih mempunyai potensi dia akan terserap atau menyerap ke air tanah dalam. Itu yang perlu harus dicari dampak. Misalnya apakah akan ada dampak? Misalnya gempa 2006 tahun yang lalu itu akan membuat patahan-patahan di mana lapisan kedap atau semi kedap itu terganggu, sehingga ada sebuah kebocoran air tanah dangkal masuk ke wilayah air tanah dalam. Itu yang kedua. Saat terjadi pembangunan skala besar di situ, dia menggunakan fondasi tasak bumi atau dia misalnya menggunakan basement 1, 2, 3 biasanya rata-rata. Pastinya dia akan memotong aliran suplai air tanah dangkal bagi masyarakat sekitar. Itu pasti, karena saat itu terpotong berarti alirannya itu akan berbelok, dan itu pastinya dalam jangka panjang akan mempengaruhi sumber air masyarakat yang ada di sekitar pembangunannya skala besar. Itu akan, kalau misalnya yang ini sudah terlihat di hotel cafe, bahwa secara fakta ternyata hotel cafe itu tidak mempunyai izin pemanfaatan air selama 2 tahun. Artinya di sini kan ada sebuah kelalaian dari pemerintah dalam hal memberikan izin operasional. Karena seharusnya izin pemanfaatan air untuk operasi sebuah operasional sebuah hotel pastinya itu menjadi salah satu syarat. Kalau dalam bahasanya itu ada namanya sertifikat layak fungsi, baik itu gedungan maupun beberapa fasilitas atau syarat-syarat, misalnya airnya dari mana itu kan juga pasti akan ternyata dari kenapa dampaknya misalnya masyarakat di pinggiran itu airnya habis, padahal itu juga sudah mau masuk musim hujan. Ternyata setelah diinvestigasi oleh pihak-pihak atau dinas terkait, ternyata posisi screen dari pipa pengambilan air tanah itu berada di air tanah dangkal, yang itu sama dengan sumber air sumur yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Itu terbukti kenapa saat sumur pompanya atau sumur air tanah dalamnya itu disegel, air sumur warna itu sudah mulai naik dan mulai ada. Artinya itu terbukti selama 2 tahun ada sebuah, misalnya bahasanya adalah ada pencurian air warga yang selama 2 tahun yang itu tidak diketahui, atau ada sebuah kelalaian dari pemerintah dalam hal kontrol sebuah operasional usaha. Padahal dalam sebuah dokumen lingkungan itu yang pertama adalah setiap 6 bulan sekali sebuah dunia usaha atau hotel, pedagang jasa dan lainnya harus melaporkan hasil dari pemantauan dan pengelolaan lingkungan di wilayahnya. Dan itu apakah terjadi? Itu mungkin bisa, kalau dilihat dari misalnya selama 2 tahun itu tidak terdeteksi bahwa pemanfaatan airnya, berarti kan ada proses pelaporan yang tidak dilakukan. Dan seharusnya itu dalam sebuah dokumen lingkungan ada satu lembar surat pernyataan bahwa saat dia melanggar itu bisa diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Misalnya dalam hal ini bisa saja menggunakan undang-undang lingkungan hidup, atau menggunakan misalnya kalau di DIY itu menggunakan pergub tentang pemanfaatan air yang ada di wilayah DIY. Yang kedua, misalnya kasus yang di Karangmuni, informasinya kemarin ada misalnya air warga yang keruh. Ada 2 kemungkinan yang bisa terjadi. Di saat itu kan sudah terjadi proses konstruksi. Artinya pada masa itu juga terjadi musim hujan, atau saat dia
menggali tempat untuk fondasi, ada air yang tergenang di wilayah pembangunan itu, dan itu kita tidak tahu, artinya masyarakat tidak tahu air genangan itu dibuang kemana, atau dia misalnya diresapkan ke tanah sehingga itu mengganggu sumur-sumur warga yang ada di sekitar. Itu bisa terjadi. Atau sekarang misalnya dalam tahapan konstruksi ini, air untuk proses pembangunan itu berasal dari mana? Apakah dia menggunakan sumur air dalam yang artinya dari genangan atau dia menggunakan sumur dangkal yang itu berpotensi tadi dari genangan dari proses konstruksi itu bisa menyerap ke sumur-sumur yang dimanfaatkan untuk proses kebutuhan suplai untuk konstruksi. Artinya ada kemungkinan itu. Kalau misalnya dilihat dari kerumnya kan berarti ada proses resapan dari air kotor di wilayah konstruksi. Secara membuktikan sebenarnya tinggal kalau ini sudah dilaporkan ke pihak dinas terkait, ke BLH, dari kawan-kawan Karang ini sudah dilaporkan, tapi kenapa tidak ada misalnya proses yang secara cepat dan tanggap melakukan uji, artinya air yang ada di warga dan air yang berada di wilayah konstruksi itu, sehingga melihat misalnya pasti akan ada kesamaan kalau memang betul-betul dari sana. Artinya pembuktian itu menjadi penting, tapi tidak ada misalnya keseriusan dari pemerintah khususnya dinas terkait BLH Sleman untuk melakukan uji lab terhadap proses, padahal pencemaran itu sudah dilaporkan ke pihak terkait. Artinya ada dua yang misalnya itu mempunyai keterkaitan, artinya dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat terkait proses pembangunan maupun operasional sebuah dunia usaha yang ada di Yogyakarta. Yang lainnya kan sebenarnya nanti mungkin bisa kita diskusikan. Pembangunan di kota itu tidak bisa dipisahkan dari eksploitasi sumber daya alam yang ada di wilayah lain. Artinya ada kebutuhan bahan baku, misalnya pasir, semen, besi, itu juga harus dikaitkan dengan misalnya saat ini konflik-konflik yang terjadi, konflik sumber daya alam yang ada di wilayah-wilayah, bukan hanya di wilayah kota Yogyakarta, dan tapi dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh sebuah proses pembangunan itu berasal dari mana saja. Itu juga harus yang perlu kita lihat secara luas. Itu juga artinya dukungan terhadap masyarakat yang berkonflik di Yogyakarta itu menjadi penting kita dukung, kita sebagai yang beraktivitas di Yogyakarta, tapi juga perlu juga kita memberikan dukungan moral terhadap masyarakat yang kita ingin mempertahankan juga sumber daya alamnya terkait yang paling dekat saja misalnya dalam satu kabupaten ya. Eksploitasi pasir sangat luar biasa di wilayah Hulu di Sleman. Terakhir saya kemarin ngobrol dengan masyarakat di Boyong itu ada beberapa mata air masyarakat yang sudah mati karena proses pengambilan pasir secara besar-besaran di sana. Artinya pasir itu juga bukan mensuplai pembangunan yang ada di wilayah perkotaan Yogyakarta. Itu menjadi penting harus dilihat bahwa bukan hanya di kota Yogyakarta sebenarnya yang berdampak, tapi dampak tidak langsung dari sebuah pembangunan itu juga berdampak terhadap krisis-krisis yang terjadi di wilayah lain, misalnya dalam satu kabupaten. Itu artinya menjadi penting kita harus lihat sehingga biar kita tidak konfliknya tidak hanya masuk dalam satu titik kecil, tapi harus dikaitkan dengan artinya pembangunan dalam prinsip kami itu pembangunan skala besar itu pasti akan mempunyai dampak negatif terhadap lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan pembangunan skala kecil yang itu lebih humanis, lebih dampak lingkungannya lebih sangat sedikit, yang itu bisa kita antisipasi baik itu secara alami maupun menggunakan teknologi yang bisa kita dimanfaatkan oleh
Terima kasih sekali Mas Ali. Pembangunan di perkotaan bukan hanya berdampak pada perkotaan itu saja, tapi di wilayah lain seperti wilayah hulu dalam pengambilan sumber daya pasir, mereka juga akan terdampak adanya pembangunan di wilayah perkotaan seperti itu. Mungkin di sini teman-teman yang saya lihat bukan hanya dari teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum, di sini ada juga dari mahasiswa fakultas lain maupun dari umum yang ikut menghadiri dalam sesi diskusi kali ini. Dengan ini saya akan membuka sesi tanya jawab. Yang pertama mungkin satu terlebih dahulu 3 penanya. Untuk silakan ditujukan untuk 3 pembicara kita, 3 panelis kita kali ini. Mungkin dari teman-teman di sini ada saya buka sesi pertanyaannya. Silakan untuk mengajukan jari, ya silakan yang di sana. Kang Moses satu, terus Mas yang baju merah. Ada satu lagi, ya Mas Satria. Silakan untuk mungkin Bang Moses terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaannya untuk ketiga panelis ini. Silakan untuk maju ke depan Mas Moses. Selamat sore, saya Moses, mahasiswa Fakultas Hukum UGM. Yang pertama mau nanya ke Mas Otto. Sebenarnya kalau di peraturan itu rencana netral itu seharusnya apakah itu harus dibuat atau tidak, dan jangka waktunya kapan dibuat sejak adanya tata ruang yang rencana. Nah terus tadi saya pernah dengar statement kalau moratorium yang peraturan moratorium itu abal-abal, itu maksudnya gimana ya? Saya masih belum dengar juga masalahnya abal-abal itu gimana. Terus secara undang-undang mungkin di undang-undang tentang penataan ruang atau di lingkungan hidup kan ada tentang peran masyarakat ya Mas. Terus dalam prakteknya untuk pembangunan apartemen dan hotel secara umum sejauh ini apakah peran masyarakat sudah dilibatkan? Dan ini mungkin juga saya akan bertanya ke Bu Teti juga, apakah masyarakat di sekitar pembangunan apartemen utara sudah dilibatkan atau tidak? Karena yang saya baca di undang-undang penataan ruang itu ada kewajiban untuk melibatkan masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali pertanyaan dari Mas Moses. Mungkin dilanjutkan atau langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya untuk Mas yang baju merah, silakan maju ke depan Mas. Silakan memperkenalkan terlebih dahulu ya Mas ya. Ya, selamat sore semua. Nama saya Regen, Fakultas Hukum UGM angkatan 2012. Pertama-tama saya terima kasih juga sama teman-teman HMI yang pertama kali mengangkat isu lingkungan di kampus kita ini. Boleh tepuk tangan dulu buat teman-teman HMI. Kenapa isu kekuatan ini sangat penting untuk diadakan di Fakultas Hukum, fakultas kita? Karena menurut saya pribadi, kita sebagai anak hukum punya tanggung jawab ke depannya terhadap kasus-kasus seperti ini. Boleh saya katakan, kasus-kasus seperti ini terjadi karena proses dari hilir sampai hulunya, kita anak-anak fakultas hukum bertanggung jawab, baik dari segi preventif dan dari segi represifnya. Bisa kita katakan terjadinya kasus-kasus seperti ini dikarenakan undang-undang yang tidak mengatur tentang hal ini dengan baik. Makanya saya sebenarnya satu, mohon dijawab oleh ketiga pembicara dengan perspektif yang berbeda-beda. Saya ingin membandingkan kasus ini dengan kasus yang terjadi di Lapindo. Dan kasus yang terjadi di Lapindo, yang mana sebelumnya saya membahas kasus yang terjadi di Jepang. Nama perusahaannya adalah kasus Minamata. Teman-teman bisa cari di Google. Kasus Minamata ini adalah kasus perusahaan yang dimana perusahaan ini mengalami suatu kecelakaan sehingga warga di daerahnya itu terkena suatu penyakit. Ya, merkuri. Kira-kira itu kalau nggak salah 2.000 yang meninggal, 1.000 yang cacat permanen. Nah, termasuk masuk kasus merkuri. Yang terjadi di situ adalah pemerintah Jepang mempunyai suatu peraturan
di mana peraturan tersebut adalah penanggulangan bencana alam berdasarkan hak asasi korban. Apa hubungannya dengan kasus hotel di sini? Kasus hotel di sini yang dapat kita soroti hasilnya adalah ditimbulkan adalah hilangnya sumber daya air bagi masyarakat di Yogyakarta, yang mana teman-teman dan ibu sudah tahu itu diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar, di mana air itu merupakan hak asasi manusia yang harus dipenuhi. Nah, ini yang belum ada di Indonesia. Yang ingin saya tanyakan dari ketiga pembicara ini, bagaimana